Menjadi manusia yang bersyukur itu tidak mudah dalam pelaksanaannya ya. Mungkin kalian hanya sebatas bersyukur dalam lisan saja, dengan ucapan Alhamdulillah atau rasa syukur dalam kalimat lain. Tapi saat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, tidak seimbang antara lisan dengan perilaku kita. Contoh, hari ini kalian senang menerima uang 100 juta misalnya. Kemudian kalian ketemu lagi orang yang punya uang 1 miliar. Kalian akan merasa miskin lagi tuh, pasti ya. Dan nanti kalau sudah ketemu lagi dengan yang punya uang triliunan, akan merasa miskin lagi. Terus saja begitu. Tidak akan ada puas-puasnya. Makanya di sini jangan heran kalau banyak koruptor udah kaya sekalipun kerjaannya nyolong mulu. Itu bahayanya. Jika urusan dunia, nggak akan ada puasnya, betul nggak? Beda dengan kita pertama kali kerja mendapat gaji pertama misalnya 3 juta. Itu senangnya luar biasa ya. Nah, ketika 2 tahun kemudian gajinya naik 5 juta, jadi nggak terima tuh. Pokoknya kalau saya nggak diangkat jadi bagian manajer keuangan, saya nggak terima. Saya mau resign atau mengundurkan diri saja. Padahal nominalnya lebih besar dari gaji sebelumnya. Tapi itulah manusia. Jiwa-jiwa serakah. Sifat iri, dengki, dan riya selalu ada. Selalu dekat. Karena apa? Karena setan akan selalu bersembunyi di balik perasaan, hati, dan pikiran kita terutama ya. Selagi judulnya dunia, pokoknya di situ banyak sekali cobaan dan ujian. Kalian harus ingat itu. Silakan kalian kejar duniamu, tapi itu semua jadikan untuk persiapan di akhirat kelak. Dengan banyak sedekah, beramal saleh, dan hal-hal kebaikan lainnya. Dan didapatkan dengan cara yang baik dan halal, berkah tentunya ya. Begitupun dengan kita sebagai konten kreator di sini. Jika ingin hasilnya halal dan berkah, intinya buatlah karya-karya yang bermanfaat dan membawa kebaikan untuk semuanya. Karena pernah menjadi perdebatan, apakah hasil konten itu halal atau tidak ya? Ada yang bilang halal, ada yang tidak. Nah, jadilah sebuah perdebatan. Nah, jadi begini ya jawabannya. Itu dikembalikan kepada apa yang sudah kalian lakukan dalam karya-karya kalian. Baik atau tidaknya. Contoh-contohnya sudah banyak berseliweran di beranda kita ya. Tidak perlu diperjelas biar tidak ada ketersinggungan. Yang penting sadar diri dan perbaiki diri. Intinya di sini, konten itu sebuah karya atau kegiatan dalam dunia medsos atau online ya. Sama saja dengan kegiatan secara offline. Ada hiburan, ada edukasi, ada motivasi, ada hal-hal tentang memasak, ada ceramah, ustadz, ustadzah, dan lain-lain. Ya, cuma pembedanya di sini, kreator digital menampilkan karya-karyanya secara online. Melalui apa? Ya melalui media sosial. Makanya yang konten itu dari berbagai kalangan. Baik dari bawah, yaitu rakyat biasa ya, seperti kita ini, sampai selebritis, pejabat, dokter, ustadz, dan lain sebagainya. Mereka juga mendapatkan penghasilan dari hasil karya-karyanya yang muncul di publik. Jadi tidak usah munafik lah ya. Coba kalian pikir halal atau tidak. Nah, sekali lagi, jadi jawabannya dikembalikan kepada apa yang sudah kita lakukan dari hasil karya-karya kita tadi, oke? Tidak usah menjadi perdebatan, karena ini zamannya teknologi modern. Ya kita ikuti aja perkembangannya. Karena dengan penemuan-penemuan ilmu di era modern ini, ya karena Allah turunkan atas kuasa Allah terhadap perantara orang-orang. Ya, jadi kecerdasan itu semuanya milik Allah, milik Tuhan, atas dasar izin Tuhan. Jangan kalian gunakan kecerdasan untuk menipu orang, minter-minteri orang, tapi jadikan kecerdasan yang kalian punya, yang tidak dimiliki orang lain, menjadi sebuah perilaku atau kegiatan yang positif, oke? Karena akan menjadi pertanggungjawaban yang berat kepada Sang Pencipta kita, atas kelebihan-kelebihan yang sudah diturunkan kepada kita, oke? Demikian yang bisa saya bagikan dalam video ini. Silakan di-share ke yang lain jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.